Semangat. Semangat deh. Kalau sudah mandi dari rumah berarti semangat sampai di sekolah. Oke. Tadi hari ini kita belajar tentang mata pelajaran IPA ya. Jadi seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Sebagai umat yang beriman kita berdoa dulu. Oke, satu orang yang berdoa. Jangan di sudut itu. Di depan. Kita doa. Terima kasih. Siapa namanya? Velvia. Oke, terima kasih kepada Velvia yang sudah memimpin kita dalam doa. Oke. Sebelum kita pelajaran, ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Oke. Harus seperti itu terus ya? Harus hari terus ya? Oke. Adik-adik, hari ini kita belajar tentang perubahan benda ya. Sudah mendengarkan? Atau sudah diajarkan? Sudah? Belum ya? Belum. Perubahan wujud benda. Oke, jadi kalau sudah berarti kita baca lagi ya. Baik, perubahan wujud benda. Sebelum masuk kepada materi, kita tes kemampuan teman-teman dulu ya. Tes kemampuan. Jangan sudah lihat ya. Ya, tulis di papannya. Ini sebentar akan menjadi acuan teman-teman atau menjadi dasar teman-teman mengenal perubahan wujud benda ya. Silakan catat ya. Catat di buku ya. Oke. Oke, sebentar. Bisa lihat? Bisa. Yang
Kalian lihat saja ya. Ya, lihat saja. Lihat di papan, lihat di papan. Oke. Silakan. Soalnya adalah es krim yang dibiarkan di tempat panas lama-lama akan cair. Siapa yang bisa menjawab? Saya cair. Angkat tangan. Saya cair. Oh, B. Coba baca. Es krim yang dibiarkan di tempat panas lama-lama akan menjadi mencair. Akan menjadi Mencair. atau akan mencair. Siapa yang pernah makan es krim? Pasti pernah rasa semua ya? Makan es krim toh? Siapa yang pernah simpan es krim di tempat yang panas? Apa yang terjadi jika es krim tahu bisa? Berarti jawabannya adalah B. Oke. Berarti teman-teman ini pintar semua ya. Pintar tahu nih? Oke. Selanjutnya kita masuk pada materi ya. 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 Aku ya. Aku mencari ke dalam. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba ya. Sebelum masuk kepada materi, dari teman-teman yang ada di sini, siapa yang pernah melihat mentega? Saya. Siapa yang pernah melihat mama buat kue? Saya. Berarti pernah melihat mentega toh? Benar. Siapa yang pernah melihat mama taruh mentega di dalam Tepung. bukan tepung. Oven. Oven. Saya. Oven yang panas ya. Saya. Apa yang terjadi? Meleleh. Pintar sekali anak-anak. Jadi teman-teman yang ada di sini itu atau kelas 4 ini pintar semua ya. Jadi jika mentega ditaruhkan pada oven yang panas, maka dia akan Mencair. Pertanyaan kedua, siapa yang pernah melihat kulkas? Saya. Siapa yang punya kulkas di rumah? Saya. Siapa? Siapa yang pernah lihat kulkas tadi? Saya. Siapa yang punya kulkas di rumah? Tidak ada. Di mana lihat kulkas? Di kios. Di kios. Di kios ya, di kios. Oke. Di kios ya. Nah. Pertanyaan ketiga. Di dalam kulkas itu pasti ada ale-ale toh? Dari ale-ale mencair, jika ditaruh di dalam kulkas, maka ale-ale itu akan menjadi Oke. Baik. Pertanyaan untuk kalian bertiga karena tidak mendengarkan Pak menjelaskan materi. Jika ale-ale yang mencair sebelumnya mencair, jika ditaruhkan ke dalam kulkas, maka dia akan Oke, ini contohnya. Siapa punya ale-ale ini? Apa ya? Gua apa ya? Gua ya? Oke, tidak. Ini contohnya. Ini ale-ale ini dia akan beku toh? Berarti ale-ale ini baru dikeluarkan dari Kulkas. ini dia. Dia kalau tuh dia. Ale-ale ini
baru dikeluarkan dari apa? Kenapa dia berhenti? Karena simpan di dalam sambil duduk. Lagi dengar sambil duduk ya. Dia duduk ya. Seperti begini cara duduk kalau guru atau Pak Guru sedang menjelaskan materi di depan ya. Jadi ini contohnya tadi ya. Ini kan mentega kan itu? Ya. Mentega. Yang pertama untuk kelompok 2. Coba kau sini. Coba sini. Coba kau pegang ini sendok dan mentega. Saya baca ya. Coba lihat semua, coba. Kelompok 1 diam. Oke. Apa yang terjadi pada mentega? Ini kan? Jadi kita belajar tentang itu pada hari ini ya. Tentang perubahan wujud benda. Oke. Yang berikut untuk kelompok 1. Sini, kau maju. Kau pegang. Coba lagi supaya lebih jelas. Oke. Kita lihat sama-sama apa yang terjadi pada itu adalah salah satu perubahan wujud benda. Oke. Sudah mengerti? Oke. Siapa yang tahu apa arti perubahan wujud benda? Kalau melihat yang terjadi pada mentega tadi. Ya, coba jelaskan. Hah? Apa? Coba. Hah? Kayu? Oke, dengar. Jadi teman-teman, perubahan wujud benda itu adalah bentuk atau keadaan suatu benda yang dapat kita amati. Ya, dengar. Keadaan suatu benda yang dapat kita amati. Apa tadi? Amati. Seperti contohnya tadi. Ini toh. Benda-benda di sekitar kita memiliki wujud yang berbeda-beda. Perubahan wujud benda adalah perubahan bentuk suatu benda dari bentuk semula ke bentuk yang lain. Perubahan wujud benda itu teman-teman, perubahan bentuk suatu benda dari bentuk semula ke bentuk yang lain. Jadi contohnya tadi mentega toh. Dari semula membeku, dia akan menjadi cair. Jadi itu adalah pengertian dari wujud benda. Oke, pengertian dari wujud benda. Nah, secara umum wujud benda dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu wujud padat, wujud cair, dan wujud gas. Sudah mengerti? Sudah mengerti? Oke, perubahan wujud benda tadi dibagi menjadi 3. Apa tadi? Apa? Dengar? Coba yang tadi? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Cair, gas, dan padat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Rupanya kalian tidak semangat ya. Oke. Sebelum lanjut pelajaran, kita ice breaking dulu. Ada yang tahu ice breaking di sini? Atau kita buat diri kita itu lebih semangat? Siapa yang bisa?
Oke, satu orang maju. Kita tepuk semangat dulu ya. Mas, kalian berdua. Kalian berdua. Kalian berdua sih. Tahu tepuk semangat? Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang berikut adalah penyebab perubahan wujud benda. Yang pertama, perubahan wujud benda dipengaruhi oleh kalor dan suhu. Itu tadi ya. Yang pertama adalah perubahan wujud benda dipengaruhi oleh kalor dan suhu. Yang kedua, agar dapat mencair, menguap dan mengubin, materi perlu dipanaskan. Yang ketiga, hubungan suhu dengan kalor semakin tinggi. Suhu semakin banyak, kalor yang memiliki suatu benda, perubahan suhu dapat menyebabkan perubahan wujud suatu benda. Oke, yang berikut jenis-jenis perubahan wujud benda. Yang pertama, mencair. Jenis-jenis perubahan wujud benda. Yang pertama, mencair. Nah, mencair. Siapa yang bisa jelaskan apa itu mencair? Ada yang bisa? Ada yang bisa jelaskan? Jadi mencair itu adalah bentuk perubahan wujud benda yang terjadi pada benda padat. Seperti ini tadi tuh. Kan mentega ini simulakan panas. Jika dipanaskan maka akan cair. Jadi itu adalah pengertian dari mencair. Contoh pengertian mencair tadi ya. Saat mentega dipanaskan akan mencair. Lilin dinyalakan akan meleleh. Atau es krim dibiarkan akan mencair. Oke, yang kedua adalah membeku. Siapa yang pernah melihat benda membeku? Apa? Contoh tadi ada itu. Yang simpan dalam es batu. Yang simpan dalam. Siapa yang bisa jelaskan apa pengertian dari membeku? Oke, membeku adalah bentuk perubahan wujud benda yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Oke, yang berikut sudah mengerti tadi tentang pelajaran perubahan wujud benda yang dibentuk melalui percobaan pada mentega dan pada alea. Oke. Semoga materi ini menjadi acuan bagi teman-teman untuk bisa belajar di rumah supaya membedakan mana benda cair dan mana benda padat dan benda membeku. Oke. Selanjutnya kita kerja kelompok ya. Ini kelompok 1 dan kelompok 1 ini kelompok 2. Hanya satu nomor soalnya ya. Oke. Sudah, diam sudah. Tahu ya? Lihat di depan. Untuk semua kelompok. Nah.
Sudah. Ini mudah sekali ya, karena sudah teman-teman belajar tadi. Jadi pada mentega. Mentega ya, Pak? Oke ya. Mentega. Mentega. Saat Untuk dua kelompok ya. Silakan. Karena kita berburu waktu, silakan cepat kerjanya ya. Apa yang terjadi pada mentega? Ini tadi berdasarkan pengamatan teman-teman pada percobaan kita tadi pada mentega ini kan, toh? Kalau teman-teman belajar dengan serius tadi saat percobaan pada mentega ini tadi, teman-teman akan mudah menjawab soal di depannya, pertanyaan di depan. Cepat. Apa yang terjadi pada mentega saat dipanaskan? Kelompok 1, masih jawab saja. Apa yang terjadi pada mentega saat dipanaskan? mencair. Kelompok 2, bagaimana bentuk mentega sebelum dipanaskan? Mencair. Atau membeku? Oke. 3 kelompoknya sudah ya, karena teman-teman sudah tahu. Untuk 3 kelompoknya sudah. Ya. Oke? Oke. Baik teman-teman, dengar sini. Materi kita sudah selesai. Dan semoga dengar di sini. Sudah, jangan tulis deh. Jadi juga materi kita sudah selesai tentang pelajaran perubahan wujud logam. Jadi harapan saya ini menjadi acuan teman-teman untuk bisa belajar di rumah ya, bisa membedakan benda padat dan benda mencair, atau mampu membedakan bagaimana bentuk suatu benda sebelum, misalnya tadi mentega sebelum dipanaskan, bagaimana bentuknya ya? Bagaimana bentuk mentega sebelum dipanaskan? Dimain dia, bagaimana tadi? Apa yang terjadi pada mentega saat dipanaskan? Mencair. Apa yang terjadi pada mentega saat dipanaskan? Membeku. Mereka sejar balik, ini balik. Mencair. Oke, pertanyaan kedua, bagaimana bentuk mentega sebelum dipanaskan? Membeku. Oke. Teman-teman, materi kita mungkin sampai di sini saja. Sebelum mengakhiri pelajaran, saya mencoba satu soal lagi sebagai bentuk mencoba kemampuan mengingat teman-teman ya. Bagaimana teman-teman fokus pada pelajaran tadi? Saya mencoba satu soal lagi. Ya. Oke. Ya. Ini pertanyaan baru ya. Soal baru. Jelaskan perbedaan antara mencair dan membeku.
Ya, langsung jawab. Siapa yang bisa? Jelaskan perbedaan mencair dan membeku. Bukan contohnya. Jelaskan perbedaan mencair dan beku. Mencair adalah perubahan wujud benda yang terjadi pada benda padat menjadi cair. Itu mencair ya. Itu perbedaan mencair dan membeku. Sedangkan membeku, siapa yang bisa menjawab pengertian dari membeku tadi? Siapa yang bisa? Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda apa? Oke. Contohnya tadi? Untuk contoh benda mencair, dari benda padat menjadi benda cair apa? Oke, tadi itu saja untuk percobaannya. Selanjutnya karena materi kita sudah selesai, sebagai mahasiswa yang beriman, karena pada saat kita mulai pelajaran kita awali dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Oke, satu orang. Terima kasih kepada